Tapi bukannya takut, atasan Amai malah menantang Tuan Takur dan tidak peduli walau harus kehilangan pekerjaannya. Diacuhkan atasannya Amai, Tuan Takur kini meminta izin pergi keluar rumah. Sempat ditolak bawahannya Amai karena khawatir Tuan Takur akan melarikan diri. Amai meyakinkan bahwa Tuan Takur tidak akan kemana-mana. Dia akan mencari perlindungan dari pejabat-pejabat tinggi yang kini menjadi koleganya. Ternyata dugaan Amai itu benar. Tuan Takur kini menemui gubernur dan meminta penggeledahan dihentikan. Tapi gubernur menyarankan menelpon Menteri Keuangan karena pegawai pajak langsung berada di bawah Menteri Keuangan. Singkat cerita, setelah Tuan Takur menelpon Menteri Keuangan, Pak Menteri itu pun lalu menghubungi Amai meminta menghentikan penggeledahan dengan alasan sudah malam. Tapi bukannya Amai jika harus menuruti begitu saja. Dengan argumen yang logis dan berdalih belum mendapatkan semua uang dan harta yang dicari, tanpa berkata-kata lagi Pak Menteri pun hanya ungek-ungekan saja. Dan gagallah upaya Tuan Takur mendapat perlindungan. Menyerahkah Tuan Takur? Ternyata tidak, saudara-saudara. Hari itu juga Tuan Takur terbang ke ibu kota menemui Menteri Keuangan secara langsung. Tapi Pak Menteri tidak bisa berbuat apa-apa dan menyarankan Tuan Takur menemui Ibu Perdana Menteri. Singkat cerita, Tuan Takur berhasil menemui ajudan Perdana Menteri dan memohon izin bertemu Ibu Perdana Menteri untuk membicarakan penggeledahan yang sedang berlangsung di rumahnya. Namun Pak Ajudan tegas menolak karena jika ingin bertemu, haruslah sesuai protokol kenegaraan dan dirinya tidak menjamin Ibu Perdana Menteri mau menemui Tuan Takur. Kembali ke Amai Patnaik yang sedang membaca peta, tiba-tiba dihadang ibunya Tuan Takur dan merebut serta membaca petanya Amai. Dari sini nih, kemudian diketahui jika rumahnya saat ini sudah bukan seperti bentuknya semula seperti di peta, dan banyak tembok, pilar, dan tangga yang seharusnya tidak diperlukan. Dari penjelasan sini nih, Amai dengan menggunakan detektor logam berhasil menemukan sejumlah benda berharga, mulai dari gepokan uang, patung emas, hingga gentong-gentong berisi perhiasan tak ternilai yang disembunyikan seperti penuturan si Nini. Bahkan saking banyaknya emas, sampai-sampai harus menggunakan timbangan untuk mempercepat proses penghitungan. Sementara itu di ibu kota, Tuan Takur yang masih belum mengibarkan bendera putih, dengan kuasa dan uangnya menelpon setiap orang berpengaruh di kota Lucknow, yang pada akhirnya mereka memberi pesan jelas kepada Ibu Perdana Menteri untuk mau menemui Tuan Takur. Dan jika tidak, mereka akan melumpuhkan pemerintahan kota Lucknow saat itu juga. Ibu Perdana Menteri yang mendengar kabar dari ajudannya, kemudian mengizinkan Tuan Takur bertemu hanya 5 menit saja. Dan waktu 5 menit itu betul-betul dimanfaatkan Tuan Takur membujuk Ibu Perdana Menteri menghentikan penggeledahan. Tapi ketika Ibu Perdana Menteri menelpon Amai, meminta menghentikan penggeledahan dan melanjutkannya lewat jalur hukum, Amai Patnaik meminta Ibu Perdana Menteri membuat surat khusus beserta tanda tangan jelas sebagai bukti bahwa benar yang meminta penghentian itu adalah Ibu Perdana Menteri. Mendengar itu, Tuan Takur bagai dicubit warga sekelurahan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk menghindari penggeledahan yang nantinya akan berujung tuntutan hukum pidana penggelapan pajak. Menyerahkah Tuan Takur? Tidak, saudara-saudara. Beliau malah mengancam Amai lewat telepon untuk berhati-hati bila terjadi sesuatu pada istrinya. Jangan salahkan Tuan Takur. Begitu kira-kira ancamannya. Dan ancaman Tuan Takur bukanlah isapan jempol kaki semata. Karena saat ini mobil yang ditumpangi Malini dipepet dan nyaris dicelakai andai saja sang supir yang pernah ikut drag race itu tidak tancap gas masuk ke kantor polisi. Singkat cerita, Malini menelpon Amai dan menceritakan semua kejadian siang ini. Dan bukannya cemas atau takut, Malini justru meminta Amai untuk tetap fokus bertugas sampai semuanya beres, serta tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Wow. Bukannya kendor, Amai memerintahkan semua aset beserta perusahaan milik Tuan Takur dan keluarganya disita dan disegel.
Berikut tabungannya pun diblokir pemerintah. Malam hari setelah kembali pulang ke rumahnya, Tuan Takur yang sudah mulai frustasi lagi-lagi menawarkan uang sogokan yang nilainya sangat fantastis, 500.000 dolar. Namun ketika diselok dari mana uangnya karena semua aset sudah disita dan untuk bayar deposit slot gacor nginjem ke Bank Emok, Tuan Takur pun keceplosan bahwa dia punya tabungan di Bank Swiss dan tidak ada yang tahu selain dirinya. Amai yang berdedikasi, berintegritas, dan memiliki idealisme luar biasa ini tidak mempedulikan tawaran Tuan Takur. Yang ada, Amai bergegas menghubungi pihak-pihak terkait menindaklanjuti omongannya Tuan Takur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ribuan massa bayaran yang entah datang dari mana mengepung dan menyerbu masuk ke rumahnya Tuan Takur. Mereka mencari para petugas pajak yang menurutnya telah memfitnah Tuan Takur yang dermawan itu. Bahkan, himbauan Pak Polisi dan Amai yang melarang berkerumun dan jaga jarak tidak membuat mereka bubar. Yang ada, ribuan massa itu makin beringas menghancurkan dan membakar kendaraan milik negara. Di tengah keos dan panik yang melanda para pegawai negara India itu, tanpa diduga adik iparnya Tuan Takur menyuruh mereka keluar lewat pintu belakang, yang mana ada jalan setapak terhubung langsung ke jalan raya. Sementara itu Tuan Takur, beliau memberi komando menangkap Amai hidup atau mati kepada massa bayaran itu. Sempat ketahuan dan berduel dengan beberapa orang massa, pada akhirnya Amai berhasil mengeluarkan semua staf-stafnya dan Amai sendiri tetap tinggal di rumah dan mengunci pagar karena dirinya yang menjadi incaran demi menyelamatkan hidup bawahannya. Amai lalu mengurung diri di gudang sambil melihat foto Malini yang di film ini berperan sebagai istrinya sambil menunggu waktu para penyerbu menghabisi nyawanya. Namun keberuntungan selalu menyertai aktor utama di setiap film, yang mana para polisi dan tentara berhasil membubarkan massa dan menyelamatkan Amai. Tuan Takur kini mendapat hukuman berlapis, dari penggelapan pajak hingga rencana pembunuhan terhadap pegawai negara, dan menyuruh orang mencelakai Malini. Di akhir film ini, ketika Malini bertanya siapa informan yang telah memberitahunya semua informasi tentang Tuan Takur, dengan dedikasi dan integritasnya Amai berkata, rahasia negara tidak boleh diceritakan pada siapapun, termasuk istrinya sendiri. Tamat. Dari sosok seorang Amai Patnaik ini kita belajar, di balik seorang suami yang tangguh, ada istri hebat yang selalu mensupport dan mendoakan kebaikan di belakangnya. Itu saja rangkuman film kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap sehat dan sampai jumpa.